Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Kiai subuh ini? Alhamdulillah. Walaupun perasaan-perasaan dingin, tapi kita tetap bersemangat untuk melakukan ibadah puasa dan beraktivitas walaupun di luar rumah. Saya dengar itu ceramah kemarin malam. Ya. Dengan apa yang diucapkan oleh Pak Kiai subuh ini. Ya. Dingin tapi katanya pahalanya banyak. Iya. Jadi inilah yang memotivasi kita bisa tiba di RRI. Dan juga teman-teman kita di RRI, para operator dan penyiar juga segar-segar ini. Iya. Tapi belum makan sahur toh, tunggu sebentar makan sahur. Operator sahur. Siap saya, jangan santai saja. Ya. Dan begini Pak Kiai. Ya. Ini masih lanjutan ini persoalan yang kemarin. Iya. Ya. Dalam bulan puasa masih. Ya. Banyak sekali yang ingin dijelaskan Ya. kembali. Ya, karena namanya bulan puasa itu kan setahun sekali. Iya. Salat 5 waktu setiap 1 hari 5 kali saja biasa kita juga bisa lupa apalagi setahun. Jadi begini. Sekarang ini kan dibilang berlomba-lomba lah untuk mendapat Pastabikoh. Itu Mendapatkan kebaikan. Menempatkan kebaikan. Iya. Yang inilah yang sekarang ini utamanya yang paling bahasa orang sekolah antusias. Iya. Semangat. Semangat. Itu kalau Pak Kiai itu sudah biasa. Iya. Tapi yang itu ibu-ibu. Ya, ibu-ibu sekarang itu pokoknya sibuk dengan segala kegiatannya. Ya. Dan yang sekarang yang sudah dari dulu dari sana berkali itu ibu-ibu itu mau bikin Pak Buka di masjid itu. Pak Buka di masjid. Nah, karena dibilang katanya dibilang Ustaz katanya orang yang kasih Pak Buka orang ya, pahala nilai pahala katanya. Itu sama dengan orang yang berpuasa. Iya. Katanya begitu. Iya. Jadi bagaimana kira-kira menurut Bapak? Ya. Kalau ibu-ibu yang dalam puasa tidak ada masalah. Ya. Karena dia akan dapat puasanya. Dia yang masak juga, dia yang antar juga ke masjid yang ini ibu-ibu halangan. Tapi dia masak sih. Badi disuruh anaknya, bawa ke di masjid. Iya. Jadi berarti kurang dong. Kan tadi kan sudah pahalanya yang dia puasa juga, ibu tadi itu puasa juga, dia suruh antar juga. Saya tidak puasa saya, kena halangan Kak. Tapi saya suruh anak-anak juga bawa itu di masjid. Bagaimana Kak menurut yang saya paham? Berarti saya dapat kurang itu. Tidak seperti, apakah saya dapat juga full seperti orang yang makan buka juga, ataukah kurang sedikit? Karena saya tidak lakukan. Inilah yang memang dalam agama jangan selalu kita menghitung-hitung untung rugi. Jangan kita selalu menghitung-hitung untung rugi dalam ibadah. Nah, contohnya, dia bilang saya mau pergi buka di masjid, tapi nanti pahala saya diambil orang yang menyediakan buka puasa. Tidak begitu. Berarti sama itu balik-baliknya juga. Tidak begitu. Jadi kita harus selalu mengentuk bahwa di sisi itu ada kebaikan. Apa kebaikan? Datang buka puasa itu dapat pahala. Datang buka puasa itu dapat pahala. Iya. Dan bukan pahala kita ini akan diambil oleh orang yang menyediakan buka puasa. Bukan. Kita berpahala, dia juga berpahala yang menyuguhkan. Kemudian kalau itu kita sudah dapat pahala, dapat takjil lagi. Nah kenapa malas datang buka puasa? Itu saya lihat di masjid-masjid rata-rata orang malas datang buka puasa padahal sudah disiapkan itu. Nah kemudian bagi yang menyiapkan buka puasa itu memang dia akan tergiur. Maksudnya? Karena dia tergiur karena dijanji oleh Rasul. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa itu akan termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Iya. Coba hadis harus mengatakan bahwa al-jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Ada 4 golongan yang dinantikan atau dirindukan oleh surga. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Satu. Surga yang merindukannya. Yang pertama adalah talil Quran.
yang selalu membaca Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran. Jadi bagaimana Ustaz? Sekarang. Ya. Sebelum lanjut, saya mau tanya dulu memang supaya jangan lupa. Iya. Nah saya ini kan tidak lancar baca Al-Quran. Artinya saya tidak. Apakah supaya saya dikategorikan, digolongkan itu dalam hadis atau yang penjelasan Ustaz ini, apa yang saya lakukan? Ya, jadi memang umat Islam pasti tidak semua bisa jadi ahli tafsir. Tidak semua umat Islam bisa jadi qari'ah, pembaca yang baik dan terbaik. Tidak semua orang Islam akan jadi ahli tafsir. Tidak semua orang Islam bisa jadi qari dan qari'ah yang terbaik. Bacanya bagus. Ya. Tapi yang mutlak bahwa Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat Islam, maka umat Islam harus semua bisa mengaji. Itu minimal, bisa mengaji. Bisa mengaji. Bisa baca Quran. Biar hafal. Biar apa? Bisa baca Quran. Karena tidak semua juga yang bisa ngaji itu bisa jadi hafal Quran. Jadi tingkatannya ada umat Islam yang bisa ngaji. Tapi tidak bisa menjadi qari yang terbaik. Iya. Tidak semua qari itu bisa berubah menjadi ahli tafsir. Tidak semua juga ahli tafsir bisa jadi karya. Jadi itulah. Nah artinya apa? Insya Allah pertama perbaiki niat bagaimana kita punya ketertarikan dan kemauan untuk membaca Al-Quran. Yaqra'ul Quran. Jangan ada juga orang yang cuma rajin beli Quran tapi tidak dibaca. Ada orang yang rajin beli Quran tidak dibaca. Dan pahala juga kan dipajang. Nah makanya kalau ditanya, Bu, bagaimana di rumah ada Quran? Oh alhamdulillah. Bagaimana kondisi? Oh masih bagus. Karena pada saat saya beli langsung saya simpan baik-baik di lemari. Belum dibuka di plastiknya. Wah itu juga keliru. Tapi itu pahala juga tuh. Tapi beli Quran. Kalau bisa berubah, bukan lagi Quran. Karena ternyata kalau ditarik bahasanya karya Quran, bacaan atau yang dibaca. Jadi kalau tidak baca, apa namanya? Ya tetap juga dikatakan Quran. Tapi bagaimana kita mendapatkan pahala. Tapi apakah dia itu tidak dikategorikan dia beli saja Quran? Baru dia tidak baca atau tidak sama sekali buat karena masih ada di plastik. Apakah dia tidak kategorikan sebagai orang yang bisu atau orang tuli? Makanya kita kaitkan kepada yang tadi. Beli Quran, baca sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Beli Al-Quran, baca sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Jangan sudah beli Quran, saya tidak lancar, tidak usah saya baca. Kalau begitu, sekarang kan sudah banyak dijual. Ya. Apa namanya? Al-Quran yang ada tulisnya Indonesia juga itu. Terjemah. Bukan. Di Indonesia kan ditulis Alladzina juga. Dilapaskan dengan kalimat bahasa Indonesia. Tapi kalau orang sudah bisa baca Al-Quran itu lebih sulit membaca itu yang ditulis Indonesia daripada yang aslinya. Jadi orang yang sudah fasih baca Al-Quran pasti dia tidak bisa baca itu yang tadi. Tidak, lebih susah dibaca itu tulisan. Nah sekarang kita harus yakin. Pertama, perbaiki niat, tuntutkan atau sungguh-sungguhkan kemauan. Bahasa Al-Quran itu punya keberkahan. Bahkan dikatakan begitu keberkahan Al-Quran sampai bisa dibaca oleh orang yang buta huruf huruf-huruf bahasa Indonesia. Ada orang yang buta huruf tapi bisa hafal Quran. Nah sekarang jangankan itu. Kenapa ada bersahabat tilawatil Quran tartunanetra? Orang tidak bisa melihat saja bisa hafal Quran. Apalagi yang melihat. Cuman inilah bagaimana kita betul-betul termotivasi untuk bisa membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Sekarang yang kedua, tadi baru pertama. Tadi kan baca Quran pertama yang dicintai Allah. Yang kedua? Yang kedua, wahafidul lisan. Orang yang selalu menjaga lisannya. Orang yang selalu menjaga lidahnya. Menjaga lidahnya. Jangan sembrono, sembarang ngomong. Sembarang ngomong. Bulan puasa sangat tidak dianjurkan untuk sembarang ngomong. Karena bisa mengurangi pahala atau kualitas ibadah puasa. Tapi tidak batal. Tidak batal. Puasanya tidak batal. Cuma kurang lidahnya. Sebenarnya mau dapat 9 tapi dikasih 2. Karena ternoda dengan ucapannya. Dapat 2. Coba.
puasa itu harus menjadikan orang jujur. Puasa itu harus menjadikan orang jujur. Karena kalau tidak jujur bisa saja puasanya batal. Siapa yang tahu? Kalau ada yang masuk kamar sembunyi makan pisang burung-burung. Ya. Ternyata setelah keluar dia lap mulutnya baik-baik baru kelihatannya lebih loyo daripada orang yang berpuasa. Pasti puasa juga. Padahal tidak puasa. Berarti dia tidak jujur sama dirinya. Bukan tidak jujur sama orang, tapi dirinya saja tidak bisa jujur. Dirinya saja dia bisa tidak jujur, apalagi orang lain kan begitu. Ya. Ketiga. Wamut imunal ji'an. Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Inilah yang diutarakan, orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Itu dirindukan yang surga. Jadi orang yang memberi makan kepada orang minum pada orang yang berpuasa. Itu. Iya. Sekarang begini, kan kita dalam puasa. Iya. Dibilang Ustaz kemarin malam juga itu, dia bilang begini. Siapa yang berpuasa, pokoknya dalam Ramadan dia berpuasa, maka dia akan mendapat apa dari Allah. Termasuk dikasih contoh begini katanya. Ya. Bau mulutnya saja dia berpuasa. Ya. Bagaimana kah? Lebih harum daripada kasturi. Iya, kasturi. Ya sering disampaikan oleh ulama kita untuk memotivasi bagaimana kita berpuasa. Karena kan dihatirkan jangan sampai ada orang mengatakan, kalau kita berpuasa ini tidak minum, itu kan memang aroma itu akan dari mulut itu akan keluar. Makanya bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahulufu kafami sha'im atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Nah itu. Jadi sungguh bau mulut orang-orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misik atau kasturi. Itu memang ada hadis Bukhari. Nah, kenapa dikatakan bahwa yang namanya khulub itu apa yang dimaksud dalam hadis ini adalah berubahnya bau mulut orang-orang yang berpuasa. Nah, itu pasti berubah. Nah, kemudian ada dua alasan. Ada dua alasan. Alasan pertama. Kenapa sampai bau mulut orang-orang yang berpuasa itu bisa dibalas dengan bau misik. Yang pertama bahwa amalan puasa itu adalah rahasia antara hamba dengan Allah. Puasa itu adalah rahasia Allah antara hamba dengan Allah. Karena itu rahasia yang ia sembunyikan itu, maka Allah pun membalasnya dengan menampakkan bau harum di antara manusia. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, karena bekas ketaatan yang berakibat tidak enak bagi jiwa atau di dunia. Bekas seperti itu akan dibalas dengan sesuatu yang mengharukan. Yang mengenakan, yang menyenangkan. Jadi kita harus memaknai bahwa ternyata dikatakan bahwa bau mulutnya itu karena akan ada perubahan pada saat kita ada perubahan kondisi yang akan terjadi. Tetapi yang jangan karena dengan alasan itu sengaja kita kalau begitu perbanyak makan ini supaya dia lebih berbau. Itu jangan juga, karena harus dijaga. Jangan sampai itu bisa mengakibatkan renggangnya komunikasi dengan orang lain. Lainnya fitnah. Jadi kalau begitu ya. Jadi di dalam memahami ini ada teman ini orang kesehatan. Dia bilang kita semua itu kan kondisi badan juga yang membuat seperti itu. Kalau bau mulut yang dimaksudkan dengan katanya itu agama itu kan itu penilaian Allah. Tapi kalau kita sesama baru jadi kau pakai juga masker. Pakai masker supaya menjaga. Itulah tadi bahwa bukan karena ada fasilitas begitu yang lebih sehingga kita harus sembrono. Biar saja dihambur tidak boleh, dijaga juga. Sekarang dibilang begini. Dibilang juga katanya apa? Dia hafal juga itu ujungnya apa? Wa anak zibi. Anak jazibi. Apa itu? Artinya bahwa puasa itu adalah untuk Allah. Kata Allah. Kenapa dikatakan puasa? Untuk yang tahu itu orang berpuasa, yang tidak berpuasa itu tahu itu Allah. Jadi jangan kita membohong sembunyi-sembunyi, sengaja pergi
sengaja jadi pergi seperti- di kolam renang berenang supaya dia minum air, roh itu ditahu itu. Nah, jadi itu sama dengan apa yang dijelaskan Pak Kiai tadi bahwa puasa itu hanya rahasianya Allah. orang yang berpuasa dengan Allah yang Allah, tahu. ya. Maka Allah juga yang tahu akan siapa itu yang memberikan- berpuasa. Nah, Allah yang akan memberikan balasannya. Pak Imam berpuasa. Oh, dia berpuasa tapi ini suka main-main, suka berbicara kotor, suka membawa fahish. Itu dia yang membalas. Berapa akan dikasih Pak Imam? Makanya itu menjadi rahasia Allah. Oh, sebenarnya dapat 9 tapi akhir Dikasih 7 karena terlalu banyak noda-noda yang menodainya. menodai dalam. Makanya tugas kita melaksanakan ibadah tadi itu dengan imanan wahtisaban. Penuh keyakinan. Keyakinan dan perhitungan tadi itu. Makanya dalam puasa saya katakan, oh ternyata ada 3 yang harus diolah. Olah iman, Ya, olah makan, olah badan. olah iman, Olah makan, olah badan. maksudnya? Ya, kalau kita berpuasa itu olah iman, tingkatkan keyakinan kita. Karena yang diseru memang, kenapa? Al-Quran justru yang diseru orang beriman. Bukan hanya orang-orang muslim. Wahai orang Islam, diwajibkan berpuasa. Tapi wahai orang yang beriman. Karena dapat dipastikan bahwa dengan dukungan keyakinan, puasa itu bisa kita lalui, bisa kita jalani dengan baik. Kalau tidak dengan keyakinan, apa sih itu puasa? Masa disuruh lapar-lapar? Bisa saja kita menyantap di siang hari sembunyi-sembunyi. Iya. Nah itu, olah iman. Olah iman. Nah kemudian olah makan. Olah makan. Nah ternyata kita bersyukur bahwa adanya bulan suci Ramadan. Selama ini kita dalam kehidupan konsumtif. Kalau kondisi sekarang, pagi sarapan, siang-siang makanan ringan. Siang tengah hari makan berat, makan apa dan seterusnya. Bukan main monoton itu makanan setiap hari. Masuk di perut. Pada ternyata dengan kondisi atau menyantap makanan dengan sangat padat itu juga bukan tidak selamanya membawakan berkah. Kadang membawa mudarat karena berlebih. Makanya ternyata olah makan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Wa ma yaglul alaihi ghadabi faqad hawa. Apa itu? Nah, makanlah apa yang direzekikan oleh Allah di atas jagat raya ini. Bisa kita makan. Makan apa saja? Nah, apa saja? Kambing silakan makan, daging silakan makan. Tapi kata Allah, wala tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Jangan berlebihan. Bagaimana? Karena siapa yang berlebihan maka pasti binasa. Jadi maka juga kalau berlebihan ternyata mendatangkan kebinasaan. Iya. Makan sampai tidak bisa berdiri. Ya, sekarang coba kita analisa. Kenapa dulu-dulu itu tidak ada orang yang kita dengar dia kolesterol. Apa mau kolesterol? Tidak ada yang berlebihan. Sarapannya pakai ubi mungkin dengan pisang. Makanya nanti siang malam lagi. Tidak ada yang berlebihan. Tidak ada makanan ringan, makanan berat yang jelas. Kalau dia mau ke kebun orang dulu. Tidak kolesterol. Tidak kolesterol. Nah karena ternyata tapi orang yang tidak makan gula bisa gula juga. Itu ternyata semua itu karena faktor berlebih. Iya. Faktor berlebihan. Nah, datang bulan Ramadan, selama ini kita konsumsi 11 bulan terus menerus. Kata bulan Ramadan, jangan. Harus ada tata aturannya. Cukup pada waktu subuh, sahur. Nanti lagi ditambah pada waktu malam. Dia tidak monoton masuknya. Kalau tidak, waduh segala macam. Iya. Oleh karena itu cocok nih Pak Kiai. Saya punya pernah dengar dibilang Nabi, makanlah sebelum makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Makan setelah lapar. Jadi kalau sudah lapar makan. Kalau begitu saya mau lapar mau sama makan subuh kecuali bulan Ramadan. Tapi saya mau pulang lapar makan subuh. Bagaimana? Saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.